Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuis ilmu hayat. Perkenalkan, nama saya Nandani Saputra, MPM 41180012300017. Soal pertama. Jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan di populasi yang terjadi secara global, bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok, merubah kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Jawabannya, lebih dari 7 miliar orang di bumi, kita bertambah sekitar 80 juta orang setiap tahunnya. Tren saat ini memproyeksikan populasi dunia antara 8 dan 10 miliar pada tahun 2050. Dampak banyaknya manusia terhadap sumber daya alam dan sistem ekologi kita sangat mempengaruhi banyak masalah lain yang kita hadapi. Ada lebih dari 7 miliar orang di bumi 2 kali lebih banyak dibandingkan 40 tahun yang lalu. Kami menambahkan sekitar 80 juta lebih setiap tahunnya. Meskipun para ahli demografi melaporkan adanya transisi ke tingkat pertumbuhan yang lebih lambat di sebagian besar negara. Dengan peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan, tren saat ini memproyeksikan populasi antara 8 dan 10 miliar pada tahun 2050. Dampak banyaknya manusia terhadap sumber daya alam dan sistem ekologi kita sangat mempengaruhi banyak masalah lain yang kita hadapi. Masalah lingkungan dan politik kelaparan. Masalah lingkungan, selama 1 abad terakhir, produksi pangan global meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan populasi manusia. Namun kelaparan masih menjadi masalah kronis. Setidaknya 50 juta orang menghadapi kekurangan pangan akut akibat cuaca, politik, atau perang. Selama 1 abad terakhir, produksi pangan global meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan populasi manusia. Namun kelaparan masih menjadi masalah kronis karena sumber daya pangan tidak terdistribusi secara merata. Pada saat yang sama, para ilmuwan tanah melaporkan bahwa sekitar 2/3 dari seluruh lahan pertanian menunjukkan tanda-tanda degradasi. Bioteknologi dan teknik pertanian intensif yang menyebabkan sebagian besar keuntungan produksi kita saat ini terlalu mahal bagi banyak petani miskin. Masalah lingkungan dan politik atau air bersih. 1,1 miliar orang tidak memiliki akses terhadap air minuman yang aman. Setiap tahun, air yang tercemar berkontribusi terhadap kematian lebih dari 15 juta orang. 40% penduduk tinggal di negara-negara yang dibutuhkan airnya kini melebihi persediaan. Air mungkin merupakan sumber daya paling penting di abad ke-21. Setidaknya 1,1 miliar orang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan 2 kali lipat dari jumlah tersebut tidak memiliki sanitasi yang memadai. Air yang tercemar berkontribusi terhadap kematian lebih dari 15 juta orang setiap tahunnya. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. Sekitar 40% populasi dunia tinggal di negara-negara yang dibutuhkan air kini melebihi persediaan. Dan PBB memproyeksikan bahwa pada tahun 2025 sebanyak 15 juta orang akan meninggal. 3/4 dari kita dapat hidup dalam kondisi serupa. Kita akan membahas hasil sensus penduduk Tiongkok. Hasil sensus penduduk Tiongkok ini menambah tekanan pada Beijing untuk meningkatkan langkah-langkah bagi pasangan agar memiliki lebih banyak bayi dan menjaga penurunan populasi. Sensus dilakukan pada akhir 2020, di mana sekitar 7 juta pengambilan sensus pergi dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan informasi dari setiap rumah tangga di Tiongkok. Mengingat banyaknya orang yang disurvei, itu dianggap sebagai sumber daya paling komprehensif terhadap penduduk Tiongkok yang penting untuk perencanaan masa depan.
Apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda. Bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya? Tanggapan saya, kondisi lingkungan yang mengalami penurunan mutu dikenal dengan degradasi lahan yang disebabkan karena adanya aktivitas pembangunan yang mengakibatkan unsur-unsur lingkungan fungsinya tidak berjalan baik sebagaimana seharusnya. Kerusakan lingkungan sebagian besar diakibatkan oleh keterlibatan manusia yang berlebihan terhadap keseimbangan lingkungan. Degradasi lahan menyebabkan turunnya produktivitas lahan untuk sementara waktu maupun jangka yang cukup lama. Penyebab dari semakin menurunnya kemampuan lingkungan ini disebabkan oleh kondisi dan permasalahan keadaan sosial dan keadaan ekonomi yang timbul dari adanya kemiskinan dan lahan yang semakin berkurang, sehingga ada lingkaran sebab akibat antara meningkatnya jumlah penduduk, lahan yang semakin berkurang, peningkatan angka kemiskinan, dan degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan didorong oleh kebutuhan negara untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta rakyatnya berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Antara kemiskinan dan kerusakan lingkungan terdapat hubungan yang negatif, namun saling mempengaruhi, yang bermakna bahwa kemiskinan muncul akibat rusaknya lingkungan atau sebaliknya. Karena adanya kerusakan lingkungan, maka timbullah kemiskinan. Korelasi sebab akibat ini biasa berkelanjutan dan membentuk suatu siklus yang tidak berujung. Yang pertama, akses terhadap layanan dasar. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan memiliki keterbatasan dalam akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, perumahan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Kurangnya akses ini dapat mempengaruhi kualitas lingkungan kota, terutama ketika penduduk menggunakan sumber daya alam secara tidak berkelanjutan. 2. Perumahan yang tidak layak. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan cenderung tinggal di perumahan yang kurang layak, seperti pemukiman kumuh atau padat penduduk. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas lingkungan karena permukiman yang tidak sesuai standar sanitasi dan keamanan dapat menciptakan masalah polusi dan kesehatan lingkungan. 3. Pekerjaan dan polusi. Orang-orang miskin mungkin terbatas dalam pilihan pekerjaan dan mungkin terpaksa bekerja di sektor-sektor yang berdampak buruk pada lingkungan, seperti industri berat, pertanian yang menggunakan pestisida berbahaya. Ini dapat menyebabkan polusi lingkungan yang merugikan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Kemiskinan juga dapat membatasi akses pendidikan dan pengetahuan tentang praktik-praktik berkelanjutan. Orang-orang yang kurang pendidikan mungkin kurang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, sehingga mungkin lebih cenderung melakukan tindakan yang merusak lingkungan. 5. Ketahanan terhadap bencana. Orang-orang miskin seringkali tinggal di daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir atau tanah longsor. Hal ini dapat berdampak serius pada kualitas lingkungan dan juga meningkatkan resiko bencana yang tidak mengancam keselamatan dan kesejahteraan penduduk. Tanggapan saya untuk menyelesaikannya, pemerintah dan pihak-pihak terkait di Kota Bekasi perlu memahami hubungan ini dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan sambil memperbaiki kualitas lingkungan kota. Upaya meningkatkan akses layanan dasar, perumahan yang layak, pendidikan, dan kesadaran lingkungan, serta pengurangan risiko bencana dapat membantu memperbaiki hubungan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan. Soal nomor 3. Mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apakah kaitannya dengan piramida makanan?
Hewan besar dan ganas cenderung langka karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan ada kaitannya dengan piramida makanan dan dinamika ekosistem. Yang pertama, energi dan makanan. Hewan besar memerlukan jumlah makanan yang besar untuk mempertahankan tubuh mereka yang besar. Sebagai contoh, predator besar seperti singa atau harimau memerlukan jumlah mangsa yang signifikan setiap hari. Ini berarti harus ada populasi yang sehat dan berkelanjutan dari mangsa yang tersedia. Seiring dengan populasi yang sehat dan berkelanjutan dari mangsa yang tersedia, seiring dengan peningkatan ukuran tubuh, semakin sedikit sumber daya yang tersedia dan ini membuat peningkatan ukuran semakin sedikit sumber daya yang tersedia dan ini membuat populasi hewan besar lebih rentan terhadap fluktuasi dalam ketersediaan makanan. 2. Persaingan dengan manusia. Hewan besar seringkali bersaing dengan manusia dalam hal sumber daya alam. Kehadiran manusia dapat mengancam habitat yang besar, mengurangi ketersediaan makanan, dan bahkan menyebabkan pemburuan ilegal atau penggusuran hewan-hewan ini. 3. Perubahan habitat. Perubahan habitat alami atau akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, pembangunan, dan perubahan iklim dapat mengurangi habitat yang tersedia untuk hewan besar. Ini menyebabkan penurunan jumlah dan distribusi hewan-hewan ini. 4. Konservasi dan perlindungan. Hewan besar seringkali menjadi target konservasi yang intensif, seperti upaya untuk melindungi spesies yang terancam punah. Upaya konservasi ini mencakup perlindungan habitat, penangkaran, dan regulasi pemburuan. Namun meski upaya ini penting, hewan besar masih juga menjadi langka karena peran penting mereka dalam ekosistem. Apa kaitannya dengan piramida makanan? Kaitan dengan piramida makanan adalah bahwa hewan besar dan ganas biasanya berada pada level tropik yang lebih tinggi dalam ekosistem. Mereka adalah pemangsa puncak dalam piramida makanan. Ketersediaan hewan besar dan ganas sangat bergantung pada kelimpahan mangsa di level tropik yang lebih rendah. Apabila jumlah massa menurun, maka populasi hewan besar juga akan terpengaruh. Selain itu, ketersediaan hewan besar dalam ekosistem dapat memiliki dampak signifikan pada struktur ekosistem dan berperan dalam menjaga keseimbangan populasi spesies lain. Secara keseluruhan, langkanya hewan besar dan ganas seringkali merupakan identifikasi dari tekanan yang dihadapi ekosistem dan pentingnya menjaga keseimbangan dalam ekosistem untuk menjaga keanekaragaman hayati dan stabilitas ekosistem. Begitulah presentasi dari saya tentang tugas kuis ilmu hayat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.